tolak khusus, tolak rencana pemekaran yang dilakukan oleh elit politik di Papua. Dan sebagai solusi demokratis, negara harus memberikan hak penentuan nasib sendiri. Merasa terancam, OPM Susupi PRP ajak turun ke jalan protes DOB Papua. Dari hari ke hari, pasca Indonesia resmi menambah 3 provinsi Papua sebagai hasil pemekaran di wilayah Papua, pemerintah maupun DPR terus bergerak cepat siapkan aturan hukum teknis di 3 wilayah baru tersebut. Adanya perlihatan pemilu juga menjadi salah satu faktor mengapa penyiapan segala regulasi terus diproses. Di sisi lain, dari kubu penolak kebijakan pemekaran wilayah Papua yang banyak dimotori oleh kelompok pro kemerdekaan Papua, serta terafiliasi dengan aktivis dan juga organisasi seperti Petisi Rakyat Papua kembali merencanakan aksi penolakan. Melalui juru bicara, Jeffrey Wenda menyatakan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 14 Juli 2022 mendatang. Sebagai tindakan protes terhadap pengesahan 3 undang-undang daerah otonomi baru atau DOB, menurutnya aksi direncanakan dengan mobilisasi massa untuk melumpuhkan kota Jayapura melawan kebijakan negara yang disebut kolonial, sebuah ancaman yang tidak menunjukkan sikap simpatik dan juga mengarah pada tindakan provokatif. Terekam dalam memori ini, masa pemberitaan. Sejak adanya aksi penolakan kebijakan DOB pada Papua, nama Jeffrey Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif muncul memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di sebagai atau berbagai titik dan wilayah, mirip dengan Borusnya sekarang yang mengancam akan melumpuhkan kota Jayapura. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan masa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi pada aksi unjuk rasa penolakan DOB dan OSOS yang digelar 8 April lalu. Jeffrey Wenda juga ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan juga 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua AMP yang berada dalam satu rumah. Ke-6 orang tersebut yakni Ones Huniap, Omikson Balingga, Imam Kogoya, Martin Manggurupu, Abido, dan seorang perempuan bernama Nelly Itley. Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia, termasuk juga AMP dan juga cenderung atau condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai aksi terhadap Jeffrey Wenda. Penangkapan terhadap Jeffrey Wenda menambah daftar panjang fakta deretan berkaitan dengan penyelenggaraan aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi KNPB seperti tak pernah absen. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Hal juga diikuti atau dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota AKBP Victor Dian Makboy yang merespon dengan demonstrasi penolakan DOB oleh RPE atau PRP pada 3 Juni 2022. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum ditunggangi kelompok nasional Papua Barat. Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya berbicara DOB namun juga tentang referendum. Atas dasar kondisi terancam, kelompok seiring bertindak brutal tersebut merespons sengit setiap adanya perencanaan kemerdekaan provinsi. Beberapa hari sebelum pemerintahan mengesahkan pemekaran 3 provinsi, juru bicara OPM Sebi Sambo memberikan pernyataan ancaman bahwa jika pemekaran di Papua terjadi, maka tidak akan segan-segan membunuh setiap orang asing yang masuk ke tanah Papua. Merespon hal tersebut, Kepolisian Daerah Papua melalui pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Nevairi menyatakan bahwa pihaknya terus bersiaga mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Kekhawatiran dirasakan kelompok separatis menjadi awal dari tindakan pemerintah untuk bergerak lebih sigap dalam menyikapi keberadaan kelompok tersebut. Adanya daerah otonomi baru menjadikan wilayah Papua memiliki berbagai pengembangan melalui provinsi hingga kabupaten baru. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Papua Ki Haji Syaiful Islam Al-Payage menyatakan bahwa pembentukan 3 provinsi baru di Papua adalah salah satu wujud untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, pemekaran Provinsi Papua positifnya sangat besar untuk pembangunan di tanah Papua, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak pemekaran. Jejak perdagangan senjata api dan amunisi di Papua. Konflik di Papua melibatkan senjata api. Pertanyaannya, dari mana organisasi Papua Merdeka memperoleh senjata dan amunisi? Aliansi Demokrasi untuk Papua menerbitkan sebuah laporan lengkap yang mengurai jejak perdagangan senjata di sana selama 10 tahun terakhir. Laporan setebal 75 halaman itu dipublikasikan pada Jumat di Jayapura, Papua. Data perdagangan senjata dan amunisi diperoleh dari
putusan pengadilan dan pemberitaan media. Peneliti juga melakukan wawancara pelaku terpidana terdakwa pengacara Komnas HAM dan Polda Papua. Penelitian dilakukan di Jayapura, Wamena, dan Nabire dalam rentang periode putusan pengadilan 2011 sampai 2021. Direktur LPDP atau ALDP Latifah Anum Siregar menjelaskan dari seluruh kasus yang disidangkan di pengadilan selama 10 tahun terakhir, 51 orang ditetapkan sebagai pelaku, sebanyak 31 orang diantaranya adalah masyarakat sipil, 14 anggota TNI dan 6 anggota polisi. Di luar itu masih ada sekitar 10 pelaku yang masuk daftar pencarian orang dan lebih dari 20 pihak terdekat yang tidak diproses hukum. Transaksi perdagangan senjata dan amunisi ini mencapai lebih dari 7,2 miliar. Karena perdagangan senjata api dan amunisi ini fenomena gunung es, kami meyakini bahwa peristiwa yang terungkap itu hanya 30-50%. Jadi kalau dibilang dana barang bukti sekitar 7 miliar rupiah, maka kita bisa memastikan itu sekitar 20 miliar rupiah. Lebih sebenarnya, kata Anum dalam presentasi hasil penelitian di Jayapura. Perdagangan senjata dan amunisi di Papua disebut sebagai fenomena gunung es karena sejumlah fakta. Pertama, pelaku yang berulang, kedua, jaringan transaksi beragam di banyak tempat, ketiga, jalur transaksi sangat beragam yakni darat, laut, dan udara. Keempat, peristiwa kontak tembak, penyerangan atau penyergapan terhadap aparat TNI Polri makin sering terjadi. Keenam, proses hukum hanya menindak pelaku di lapangan, sementara penyedia utama senjata api dan pemberi dana tidak diproses. LDP juga mencatat ada banyak pihak yang terkait dengan transaksi senjata dan amunisi yang namanya disebut dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, tetapi tidak ditindaklanjuti. Nama-nama itu mulai dari masyarakat sipil hingga anggota sipil TNI dan kesatuan yang jelas disebut dalam dokumentasi. LDP juga melaporkan uang dan berputaran dalam jual beli senjata di Papua berasal dari dana desa, dana hasil tambang, dan dana yang beredar saat pesta demokrasi. Satu butir peluru dihargai antara 150.000 hingga 250.000. Motif perdagangan senjata adalah ekonomi, penguasaan sumber daya alam, pertentangan antara kebijakan keamanan versus penyelesaian konflik, urusan presentasi dan jenjang karir, serta rendahnya kesejahteraan aparat di lapangan. Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua Gustav Kawer sepakat bahwa proses hukum yang tidak tuntas membuat bisnis senjata terus berlangsung. Gustav menyatakan dalam proses BAP, polisi memahami petanya. Polisi tahu siapa penghubung dan siapa penyandang dananya, namun bahkan sampai di pengadilan hakim juga tidak berupaya atau berupaya mengungkapkan hal itu. Gustav juga menyebut kasus jual beli senjata merata terjadi di Papua. Sejumlah wilayah yang disebut Gustav adalah Lanijaya, Timika, Wamena, Nabire, dan Pegunungan Bintang. Akademisi Universitas Cendrawasih Marinus Daung mengatakan pelaku jual beli senjata ini beragam, dari masyarakat biasa, aparatur sipil negara, pendeta hingga anggota pasukan non-organik TNI maupun Polri.